Kenalin, ini dosen bahasa Rusia gue pada saat podfak di Pushkin Institute, namanya Taisia Olegovna. Di kelas, dosen kami yang satu ini tidak seperti stereotip orang Rusia pada umumnya, yang serius dan kaku. Beliau tipikal orang yang lebih cair, sering tersenyum, bahkan beliau sering tertawa bercanda dengan mahasiswanya pada saat belajar. Itulah yang membuat momen kami di musim semi saat itu begitu mengesankan. Awalnya kami hanya ingin mengajaknya ngopi bersama, tapi siapa sangka beliau justru mengajak kami jalan-jalan bersama untuk menyusuri Gorky Park, atau dalam bahasa Rusianya dikenal dengan Centralny Park Kulturi di Addiha imeni Maksima Gorkava, atau yang lebih dikenal sebagai Taman Gorky. Sebelum mulai jalan, kami terlebih dahulu membeli cemilan dan minuman sebagai bekal. Perjalanan itu ternyata berlangsung hampir selama 3 jam karena luasnya taman dan jarak antara pintu keluar dan masuk yang sangat lumayan jauh. Bagi kami, orang Indonesia yang tak terbiasa dengan jalan kaki, jalan di Gorky Park itu sangat-sangat melelahkan. Tapi bagi dosen kami, orang Rusia yang senang berjalan kaki, beliau menganggap itu hal yang biasa. Bahkan beliau menikmati setiap langkah demi langkahnya. Sepanjang jalan, beliau tak hanya berjalan, senyum dan tawa tak pernah lepas dari wajahnya. Beliau juga sangat aktif menerangkan berbagai hal yang ada di Taman Gorky Park, mulai dari nama jalur di pinggir sungai, yakni Krimskaya Nabereznaya, atau yang lebih dikenal sebagai tempat kapal-kapal atau korabel yang berlayar di sungai-sungai Moskva, hingga penjelasan tentang patung, bangunan seni, dan arsitektur yang ada di sekitarnya. Kami memulai perjalanan dari gerbang utama Gorky Park yang sangat ikonik yang dikenal sebagai Arka Glavnava Vhoda Parka Gorkava, atau gerbang utama pintu masuk Taman Gorky. Gerbang setinggi sekitar 18 hingga 24 meter ini dirancang oleh arsitek Yuris Chuko dan Asen Spasov yang dibangun pada tahun 1955 dan kini memuat museum kecil serta dek observasi yang menawarkan panorama taman dan kota Moskow. Setelah lelah berjalan, kami akhirnya berhenti untuk menyantap makanan bersama, menikmati suasana musim semi yang hangat dan penuh dengan warna. Momen sederhana ini terasa sangat dalam karena momen ini mengajarkan bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa bukanlah hubungan yang hanya terhenti di ruang kelas, melainkan suatu koneksi manusiawi yang bisa dibangun lewat kebersamaan, tawa, dan perjalanan-perjalanan kecil bersama. Seperti kata John S. Maxwell bahwa people don't care how much you know until they know how much you care. Artinya, dengan menunjukkan minat tulus kepada orang lain, terlebih-lebih pada guru kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Pengalaman ini juga mengingatkan bahwa tidak ada istilahnya bekas guru. Hubungan dengan guru dan dosen adalah hubungan yang harus terus dijaga, karena dari merekalah kita dapat ilmu dan keberkahan yang menemani kita sepanjang hidup. Jadi, kalau kamu tertarik dengan cerita-cerita unik seputar Rusia, kehidupan di sini, dan pengalaman mendalam bersama orang-orangnya, jangan lupa follow, like, repost, dan share video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Paka-paka, das vidania.